Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak dari karunia dan kenikmatan yang tidak terhingga. Di antaranya nikmat kita bisa kembali untuk bermajelis di salah satu rumah dari rumah Allah taala dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka memperdalam dari ajaran agama Islam. Demikian pula untuk mengamalkan apa yang menjadi perkataan para salaf, sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya, halumma nu'minu bina sa'atan. Ketika sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, mari kita menambah keimanan sesaat, yaitu dengan duduknya seorang di dalam majelis zikir ataupun di dalam majelis ilmu yang diingatkan padanya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diingatkan padanya tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan seorang duduk di dalam majelis ilmu akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan semakin memperkokoh keistiqomahannya dia di dalam keislamannya, keistiqomahannya dia di dalam menjalankan Al-Qur'an. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini barakallahu fikum di antara kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang merupakan salah satu ulama besar dari madhab Syafi'iyah. Satu hadis yang beliau sebutkan di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah atau 40 hadis pilihan, yang mana beliau menyebutkan pada hadis yang ke-10, sebuah hadis yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyibun. Allah Maha baik. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha indah. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya bahwasanya di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah At-Thayyib, yang Maha baik. Yang mana dijelaskan oleh para ulama, makna dari At-Thayyib ay At-Tahir, yang disucikan, yaitu At-Tahir an naqais, anin naqaisi wal uyub, yaitu Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala bentuk kekurangan dan celah. Sehingga ini makna dari nama Allah Subhanahu wa taala At-Thayyib, yaitu yang disucikan, dan yang disucikan dari segala bentuk kekurangan, segala bentuk celah, maka Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala baginya lah al-asmaul husna was sifatul ula. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna, nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, al-asmaul husna was sifatul ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Sehingga dari situ tidak ada yang sempurna melebihi kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sempurna dari segala bentuk kekurangan. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala bentuk kekurangan, dari segala bentuk celah, dari segala bentuk cacat. Inilah barakallahu fikum makna dari At-Thayyib. Dan ketika kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang tidak ada sisi kekurangan sedikit pun padanya, maka inilah yang membedakan dengan makhluk. Maka makhluk, misalnya manusia, dipenuhi dengan sifat-sifat yang kekurangan. Banyak sisi kekurangan yang ada pada manusia, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam segala sisi. Ambil contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kalian kepada Al-Hayy, yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan al-maut dari Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Sehingga ketika kita menafikan al-maut dari Allah dan menetapkan lawannya, yaitu Al-Hayy, maha hidup. Dan sifat kehidupan yang ada pada Al-Khaliq berbeda dengan sifat kehidupan yang ada pada makhluk. Sifat kehidupan yang ada pada Khaliq adalah sesuatu yang sempurna dan tidak ada yang sempurna padanya, yang tidak ada yang lebih sempurna darinya. Tidak ada sisi kekurangan, tidak ada sisi cacat sedikit pun. Berbeda dengan kehidupan yang ada pada manusia. Manusia kehidupannya padanya ada kekurangan. Bagaimana sisi kekurangan yang ada pada kehidupan manusia? Kehidupan manusia sifatnya sementara. Kehidupan manusia ada setelah sebelumnya tidak ada. Kemudian setelah manusia hidup, nantinya dia akan mati. Nantinya dia akan tidak ada lagi. Berbeda dengan sifat kehidupan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diikuti dengan al-maut atau kefanaan. Sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah sesuatu yang sempurna, yang tidak ada sisi kekurangan padanya. Dan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di antara dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Thayyib, yang maknanya Allah Subhanahu wa taala maha baik, yang disucikan dari segala bentuk kekurangan dan celah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala baik, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali sesuatu itu yang baik. Maka di sini barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama apa makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Adapun yang tidak baik, adapun yang buruk, adapun yang jelek, yang jahat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Apa maknanya? Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau menyebutkan qad warada ma'nahu fi hadits shadaqah. Bahwasanya makna ini telah datang dalam penjelasan terkait hadis tentang sedekah. Berarti maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik, yaitu ketika seorang bersedekah di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya kecuali sedekah tersebut dari harta yang baik, dari harta yang thayyib. Karena harta yang ada pada manusia, terbagi menjadi dua jenis. Ada harta yang thayyib, yang baik, dan ada harta yang khabith, harta yang buruk, yang jelek. Dan harta yang baik dari sisi zatnya adalah sesuatu yang baik, yang halal. Dan dari sisi memperolehnya juga cara memperolehnya dengan sesuatu yang dibenarkan secara syar'i, dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib. Sehingga inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an kepada hamba-hambanya, agar hamba-hambanya ketika mereka mencari rizki, mereka memakan sesuatu itu dengan yang halal dan yang thayyib, dengan yang halal dan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqakumullah aw kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu mimma fil ardi, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib, yang halalan thayyiban. Berarti Allah memerintahkan untuk memakan harta, memiliki harta, yaitu yang halal dan thayyib. Demikian pula dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan faqulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Dan makanlah kalian dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian dengan yang halalan thayyiban, yang halal lagi thayyib, lagi baik. Dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Makanlah kalian dari apa yang menjadi ghanimah untuk kalian, halalan thayyiban, juga secara yang halal dan thayyib. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada para hambanya agar ketika mereka memakan harta atau ketika mereka mencari penghidupan, ketika mereka mencari rizki, hendaknya mereka mencari rizki dengan yang halalan thayyiban, yang halal lagi yang baik. Karena masing-masing telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan rizkinya. Dan seorang insan dia tidak akan meninggal kecuali telah sempurna bagian dan jatah dari rizkinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizki bagi setiap hamba 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi? Juga Allah telah menuliskan atas setiap janin rizkinya ketika dia masih di dalam perut ibunya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fayursalu ilaihil malak, maka diutus kepada janin itu malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimat, maka diperintahkan untuk menulis 4 perkara, bikat di rizkihi, untuk menulis di antaranya rizkinya. Sehingga rizki manusia, rezeki manusia itu sudah ditulis, sudah diatur. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atau sebagian meriwayatkan dari hadis Zaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la tamut nafsun hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan meninggal hingga rizkinya telah habis. Berarti selama jiwa itu masih hidup, selama seorang masih bernafas, berarti masih ada jatah rizkinya. Karena Nabi mengatakan seorang itu tidak akan meninggal hingga rizkinya itu telah sempurna diberikan kepada dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa in abta'a 'alaiha fattaqullah. Dan apabila rizki tersebut seorang merasakan datangnya itu abta, datangnya itu lambat. Karena yang namanya rizki itu terkadang Allah berikan kelapangan, terkadang Allah berikan ujian sempit, sulit, sedikit, dan yang semisalnya. Tapi Nabi mengingatkan ketika seorang merasa rizkinya itu datangnya lambat, Nabi mengingatkan fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sehingga tatkala seorang merasa penghasilannya kecil, merasa gajinya sedikit, merasa kebutuhan semakin bertambah banyak, tapi penghasilan enggak tambah-tambah misalnya, maka Nabi mengingatkan fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Fattaqullah wa ajmilu fit talab, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah di dalam mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibqa'ar rizqi an ta'khuduhu bi ma'siyatillah. Jangan lambatnya rezeki itu kemudian membawa kalian untuk bermaksiat kepada Allah. Seorang misalnya berjualan, dia ketika berjualan dia merasa kok sepi gitu, atau kelihatannya ramai tapi untungnya sedikit misalnya. Jangan kemudian karena seperti ini dia kemudian bermaksiat kepada Allah. Dia jualan, ya timbangannya dia curangi. Yang harusnya 1 kilo dia kurangi menjadi 950 gram. Dia curangi. Yang seperti ini barakallahu fikum haram. Yang seperti ini Allah haramkan. Sehingga Allah mengingatkan agar jangan sampai ketika seorang berjual beli dia melakukan kecurangan. Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin, celaka al mutaffifin. Siapa al-mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang kalau dia menakar untuk dirinya, dia meminta manusia kalau nakar harus pas gitu. Misalkan dia kulaan misalkan, dia beli dari orang lain, kurang sedikit saja dia enggak mau, pokoknya 1 kilo ya harus 1 kilo. Sampai rumah dia timbang lagi, dia cek lagi harus 1 kilo, kurang sedikit dia protes, dia komplain. Akan tetapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, akan tetapi ketika dia menimbang untuk manusia, ketika dia menakar untuk manusia, dia kurangi timbangannya. Yaitu tadi 1 kilo dia jadikan 950 gram, dia otak-atik timbangannya. Gimana caranya biar takarannya berkurang? Maka Allah mengingatkan yang seperti ini. Jangan sampai ya. Dan juga Nabi SAW jangan sampai lambatnya rizki yang datang itu kemudian membawa seseorang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yunalu ma 'indahu bi ma'siyatillah, karena apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa yang ada di sisi Allah tidaklah bisa diraih dengan kemaksiatan kepada Allah. Sehingga walaupun barakallahu fikum seorang merasa rezekinya sempit, penghasilannya sedikit dan semisalnya, jangan kemudian membawa dia mencari sesuatu rezeki dengan cara yang Allah haramkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
ketika seseorang bekerja dengan kedua tangannya dan dia mendapatkan hasil yang sedikit, itu jauh lebih baik untuknya dibandingkan dia meminta-minta. Yang mana meminta-minta ini harta yang dia peroleh itu halal, boleh. Kalau penghasilan sedikit lebih baik dibandingkan meminta-minta, berarti penghasilan yang sedikit jauh lebih baik apabila seorang mendapatkan harta yang banyak tapi dengan sesuatu yang haram. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah fi Sahihain, la an yahtadiba ahadukum khuzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tihi aw yamna'uhu. Sungguh salah seorang dari kalian dia memanggul atau memikul kayu bakar di atas punggungnya, kemudian dia menjualnya, itu jauh lebih baik untuknya dibandingkan dia meminta-minta. Tentunya kita tahu seorang yang mengumpulkan kayu bakar, dia jual, berapa yang dia hasilkan, berapa yang akan dia peroleh, tapi itu jauh lebih baik ketika seorang dengannya mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan sesuatu itu dengan jujur, dia melakukan sesuatu itu tanpa ada kecurangan, maka keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat-ayat dan hadis ini menunjukkan kepada kita hendaknya ketika seseorang mencari sesuatu itu dengan cara yang dihalalkan, dengan yang halalan thayyiban. Jangan sampai seorang terjatuh dalam sebaliknya, yaitu mencari sesuatu dengan yang khabith, sesuatu itu yang buruk. Karena tadi harta manusia ada yang thayyib, ada yang khabith, ada yang baik, ada yang buruk. Buruk dari sisi zatnya, yaitu sesuatu yang Allah haramkan, seperti misalnya bangkai, seperti misalnya daging babi, daging anjing, atau yang semisalnya dari apa yang Allah haramkan, maka itu sesuatu yang khabith, yang buruk, yang Allah haramkan secara zatnya. Dan di sana ada yang khabith, yang buruk, yang Allah haramkan, tapi dari sisi cara memperolehnya. Secara zatnya dia halal, tapi cara memperolehnya yang khabith atau yang haram. Seorang memperoleh harta dengan cara menipu, atau tadi yang kita contohkan dengan melakukan kecurangan dalam melakukan jual belinya, atau seseorang memperoleh hartanya dengan cara mencuri atau merampok atau melakukan riba atau yang semisalnya, maka ini khabith, ini buruk, ini haram, tapi bukan secara zatnya, tapi dari sisi cara memperolehnya. Maka yang khabith seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Ketika seseorang dia bersedekah, ketika seseorang membantu orang lain dengan harta yang khabith, yang buruk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Sehingga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sebuah hadis, la yatasaddaqa ahadun bi shadaqatin min kasbin thayyib wa la yaqbalu Allahu illa thayyiban. Janganlah seorang dari kalian bersedekah dengan suatu sedekah melainkan dengan sesuatu yang baik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima melainkan sedekah dari sesuatu yang baik. Demikian pula dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat dari seorang yang tidak bersuci. Seorang yang salat tapi dia tidak berwudu, salatnya kira-kira sah atau tidak? Seorang yang sholat tapi nggak berwudu, sholatnya nggak sah. Maka demikian pula kata Rasulullah, tidak pula sedekah min ghulul. Dari ghulul yaitu seorang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, atau dia menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekahnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah dari seorang
yang memiliki harta tapi dengan cara yang Allah haramkan. Sehingga diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mempermisalkan tentang seorang yang dia bersedekah dengan sesuatu yang haram. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau ja'ala mithla man asaba malan min ghairi hallihi aw min ghairi hillihi fatasaddaqa bihi mithlu man akhadha mala yatimin wa kasabihi armalah. Bahwasanya seseorang yang dia memperoleh harta bukan dengan cara yang halal kemudian bersedekah dengannya. Seorang memperoleh harta bukan dengan cara yang halal kemudian bersedekah dengannya, seperti seseorang yang dia membelanjakan, mengambil harta anak yatim kemudian memberikannya kepada janda. Ini dua-duanya membutuhkan. Seorang yatim haram untuk diambil hartanya. Memakan harta anak yatim haram. Dia mengambilnya. Apa alasannya? Untuk menolong seorang janda atau untuk menolong para janda? Tidak boleh yang seperti ini. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Sehingga dinukilkan pula dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengingatkan, ayyuhal mutasaddiq 'alal miskin yarhamuhu irham man qad dhalamta. Wahai orang yang bersedekah kepada orang-orang miskin yang dia mengasihinya, maka kasihilah pula kepada orang yang engkau zalimi. Seorang melakukan penipuan. Zaman sekarang kan banyak terkadang terjadi penipuan, makanya seorang terkadang berhati-hati melakukan penipuan dengan SMS, dengan WA atau yang semisalnya. Banyak. Berhati-hati. Nah, seorang melakukan penipuan, dia berikan makan untuk keluarganya dan dia sedekahkan hasilnya kepada orang miskin membutuhkan, dia bantu, kasihan ini orang miskin, dia bantu, tapi uangnya hasil menipu tadi. Jadi seorang mengasihi orang miskin, dia kasihan ini orang miskin, tapi ingat orang yang engkau tipu, orang yang engkau curangi, kasihanilah dia juga. Seorang tertipu, misalnya dia menipu orang lain 1 juta, dari 1 juta dia berikan 100.000 kepada orang lain, kasihan ini orang miskin, dia kasih 100.000. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengingatkan, kasihanilah orang yang engkau zalimi, orang yang engkau tipu, orang yang engkau curangi. Jangan hanya beralasan kasihan kepada orang miskin, tapi engkau tidak kasihan kepada orang yang terzalimi. Ini diingatkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Sehingga ketika seorang bersedekah, maka hendaknya dia bersedekah dengan sesuatu yang baik, dari harta yang baik, karena inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian menyebutkan makna la yaqbalullahu illa thayyiban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik, yaitu dalam hal amalan. Jadi ada yang membawa maknanya secara khusus berkaitan dengan sedekah, dan ada para ulama yang membawa maknanya berkaitan amalan secara umum. Maka amalan secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya kecuali yang baik-baik saja. Lalu bagaimana amalan yang tidak baik? Amalan yang khabith, yaitu amalan yang padanya ada riya. Maka ini sesuatu yang buruk. Amalan yang padanya ada sum'ah, seorang beramal agar mendapatkan pujian, seorang beramal agar mendapatkan sanjungan, agar didengar oleh orang lain, maka seperti ini adalah amalan yang khabith. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Sehingga ini barakallahu fikum, sebagian para ulama menafsirkan larangan tersebut, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang thayyib, berkaitan dengan amalan secara umum.
Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, mencontohkan doa yang sangat agung yang hendaknya kita hafalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya yang diriwayatkan dari beliau dari hadits Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap paginya berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang thayyib, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Sehingga Nabi meminta kepada Allah rizki yang thayyib, rizki yang baik, bukan rizki yang haram. Meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia amalan yang mutaqabbalan, amalan yang diterima, amalan yang thayyib, amalan yang baik, yang jauh dari sum'ah, jauh dari riya dan semisalnya. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berzikir di waktu pagi dengannya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah taala berfirman, ya ayyuhar rusul. Allah menyeru kepada para rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari at-thayyibat, makanlah kalian dari harta yang baik, dari harta-harta yang thayyib, harta-harta yang baik. Wa'malu salihan, dan beramal salehlah. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari harta-harta yang thayyib yang kami berikan rezeki kepada kalian. Sehingga dalam ayat yang pertama Allah menyeru kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari harta yang thayyib. Di ayat yang kedua Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari harta-harta yang thayyib, yang baik, yang kami berikan rezeki kepada kalian. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasulnya yang disebutkan di dalam ayat yang pertama, yaitu agar memakan harta yang thayyib, harta yang baik. Lalu apa hikmahnya? Kenapa seorang diperintahkan untuk memakan harta yang baik, harta yang thayyib? Adakah pengaruh kalau seseorang memakan harta tapi harta yang haram? Adakah pengaruh ketika seorang memakan tapi bukan dengan jalan yang halal? Maka di antara pengaruhnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara ar-rajul." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang yutilus safar, yang dia memanjangkan atau dia melakukan safar yang jauh, asy'atha aghbara, yang dia asy'atha aghbara, rambutnya dalam keadaan kusut atau dalam keadaan berdebu, pakaiannya dalam keadaan kusut, yamuddu yadayhi ila sama, dan dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit, dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, wahai Rabbku wahai Rabbku. Maka Nabi menyebutkan ada seorang yang dia menjalankan dari adab-adab berdoa dan sebab-sebab dikabulkannya berdoa. Seorang yang safar, seorang yang dia dalam keadaan sangat-sangat butuh kepada Allah, seorang yang dia dalam keadaan menengadahkan kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya ke hadapan Allah. Dan yang ketiga, dia menyebut nama Allah, menyebut berdoa dengan rububiyah Allah. Ini diantara sebab-sebab dikabulkannya doa. Tapi perhatikan setelahnya, dia berdoa dan dia melakukan sebab-sebab yang dikabulkannya doa. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya makanan yang haram.
wa mashrabuhu haram, dan minumannya yang dia minum juga dari yang haram, wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia kenakan juga dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Sehingga dari sini barakallahu fikum, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, seorang yang tumbuh dari makanan, minuman dan seterusnya dari sesuatu yang haram, ini adalah sebab dari sebab-sebab terhalanginya doa. Sehingga walaupun seseorang berdoa dengan memilih waktu-waktu yang mustajabah, dia mendatangkan sebab-sebab dikabulkannya doa, tapi ketika di sana ada penghalangnya, maka seorang tidak akan mendapatkan, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya, ada penghalangnya. Seperti barakallahu fikum, terkadang kita, para orang tua punya seorang anak, misalnya kita punya anak. Anak tersebut anak yang baik. Anak tersebut baik, melakukan tugas-tugasnya, bantu orang tua. Tapi ketika dia ingin meminta sesuatu, ternyata dia melakukan apa yang dilarang oleh orang tuanya. Dia melakukan apa yang dilarang oleh orang tuanya. Terkadang anak kecil misalkan, kita larang misalkan malam-malam nggak boleh keluyuran keluar, dia keluyuran. Kalau siang habis sekolah pulang, dia habis sekolah nggak langsung pulang. Di rumah suruh belajar, dia nggak belajar. Ketika dia minta sesuatu, dia sudah merengek-rengek, dia sudah memuji-muji bapaknya dan seterusnya. Maka orang tua mau ngasih, gimana mau ngasih? Dia melakukan yang dia larang ini, yang dilarang itu, yang dilarang ini dan itu, dia tabrak semua larangan orang tua. Maka orang tua seperti ini, seringnya apa? Dia tidak akan memberi kepada anaknya. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah telah menetapkan batasan-batasan, ini haram, ini tidak boleh, ini khabith, ini buruk. Tapi ketika hambanya dia menabrak dari apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dia bekerja dengan pekerjaan yang haram, dia mencari harta dengan pekerjaan yang haram, penghasilannya dari sesuatu yang haram, sehingga dia makan, dia minum, dia berikan kepada anak istrinya dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana seorang akan dikabulkan doanya. Demikian pula barakallahu fiikum, dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, atau disebutkan dari sebagian salaf, mereka menyebutkan, dan ini dinukilkan secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini tidak sahih. Man nabata lahmuhu minas suhti fan-naru aula bihi. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fan-naru aula bihi, maka neraka itu lebih berhak untuk menyiksanya. Man nabata lahmuhu min haram fan-naru aula bihi. Demikianlah dinukilkan dari sebagian salaf, mereka mengingatkan iyyaka wa kasbil haram atau iyyaka wa kasbal haram fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Hati-hati kamu dari mencari penghasilan yang haram, pekerjaan yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju', karena kita bisa lebih bersabar menghadapi kelaparan, wala nasbiru 'alan nar, tapi kita tidak bisa bersabar menghadapi azab api neraka. Seorang masih bisa mampu bersabar lapar. Seorang masih mampu untuk istilahnya menahan diri ngempet, tidak beli ini, tidak beli itu. Seorang masih bisa bersabar yang seperti ini. Di kehidupan dunia, tapi di akhirat siapa yang bersabar dengan api neraka? Ketika dia mencari harta dengan harta yang haram,
dia bekerja dengan pekerjaan yang haram dan seterusnya, maka siapa yang bisa sabar dengannya? Ya. Sehingga barakallahu fiikum dinukilkan dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ayah Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "La a'lamu min mali dirhaman min haramin wala dirhaman min syubhatin." Kata Imam Bukhari, saya tidak tahu di dalam hartaku ini ya ada satu dirham pun yang haram dan ada satu dirham pun yang padanya ada syubhat. Ini ayahnya Imam Bukhari. Sehingga ini barakallahu fiikum menunjukkan bagaimana harta yang halal yang diberikan kepada anak ini sangat berpengaruh kepada kesolehan anak. Ya. Sehingga ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa pembahasan dan faedah dari hadis ini insyaallah akan kita lanjutkan nanti ba'da isya biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la ma ba'd. Maka disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tazalu aw la yazulu qadamu 'abdin, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidaklah kedua kaki seorang hamba akan bergeser pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Tidaklah bergeser nanti kaki seorang hamba, kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara. An jasadihi fima ablah, wa an umrihi fima afnah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an ilmihi kaifa amila bihi. Tentang jasadnya, untuk apa dia gunakan. Wa an umrihi fima afnah, dan tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakan. Wa an ilmihi bima amila fihi, dan tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Sehingga poinnya di sini barakallahu fiikum, bahwasanya di antara yang akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba pada hari kiamat adalah tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia infakkan, untuk apa dia habiskan hartanya tersebut, ini juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita merenungi hadis ini, tentunya kita akan berpikir, kita akan berhati-hati tatkala kita ingin memberikan sesuatu kepada keluarga kita dari pencahariannya. Apakah makanan yang kita berikan kepada keluarga kita dari yang halal? Apakah mata pencaharian kita dari sesuatu yang halal ataukah tidak? Nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh disayangkan sebagian orang terkadang mereka tidak peduli tentang hal ini. Mereka lalai tentang bagaimana dia mendapatkan hartanya. Tidak peduli lagi mana yang halal dan mana yang haram. Dan hal ini telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha fihi aw ma akhadha minhu amin al-halal am min al-haram."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya'ti ala unasin zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u ma akhadha minhu, seorang tidak akan peduli lagi dari mana dia mengambil hartanya. Aminal halal, aminal halal, aminal haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Seorang enggak akan peduli lagi. Ini diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagiannya terjadi di masa kita. Seorang sudah tidak peduli lagi ketika seorang melakukan penipuan, melakukan kecurangan, dia sudah tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena alasan perutnya, karena alasan untuk menghidupi keluarganya, karena alasan belum makan dan ini dan itu. Seorang tidak peduli lagi apakah ini halal ataukah ini haram. Padahal telah kita dengarkan tadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengaruh dari makanan yang dimakan oleh seorang insan, demikian pula makanan yang dia berikan kepada keluarganya sangat besar pengaruhnya. Kita lihat bagaimana tadi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, orang tuanya ketika dia memberikan nafkah kepada anaknya, kepada Imam Bukhari rahimahullah, tidak ada satupun dari hartanya yang orang tuanya yakin tidak ada satupun dari hartanya itu yang padanya sisi keharaman. Tidak satu dirham pun. Tidak haram, tidak pula syubhat, wala satu dirham. Dan kita bisa melihat bagaimana hasilnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, seorang imam yang besar, yang mengarang kitab sahih, yang kata para ulama kitab beliau adalah kitab yang paling sahih di muka bumi ini setelah Al-Quran. Ini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau menukilkan perkataan orang tua dari Imam Bukhari tadi, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, fatasaghartu ila nafsi inda dzalik, maka aku merasa diriku ini kecil di hadapan bapaknya Imam Bukhari tadi. Wa qultu, dan aku mengatakan, kata Imam Ahmad rahimahullah, wa salahul aba yanfa'ul abna, bahwasanya kesalehan orang tua itu akan memberikan manfaat kepada anak-anaknya. Bagaimana kesalehan orang tua Imam Bukhari, tidak pernah memakan dari sesuatu yang haram, hartanya tidak ada dari sesuatu yang haram, kesalehan orang tuanya, maka berpengaruh terhadap kesalehan anaknya. Sehingga apabila seseorang mengharapkan anaknya menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang berakhlak, hendaknya dia berangkat dari dirinya, kesalehan yang ada pada dirinya. Bagaimana kesalehan yang ada pada dirinya? Dia melihat para orang tua. Ya. Ini barakallahu. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana abuhuma salihah, ketika menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi tentang tentang di antara uzurnya Nabi Khidir alaihi salam kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir meminta untuk bertamu kepada suatu kampung di suatu kota, ya, namun penduduk kampung tersebut menolaknya. Kemudian Nabi Khidir mendapati ada sebuah dinding yang roboh. Nabi Khidir membenarkannya, menegakkannya ketika Nabi Musa bertanya bahwasanya di bawah dari dinding tersebut ada harta yang tersimpan untuk anak-anak yang ada di situ dari kedua orang tuanya, wa kana abuhuma salihah, dan kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Sehingga ini mengajarkan kepada kita bagaimana kesolehan orang tua berpengaruh kepada kesolehan anak. Dan di antaranya bagaimana kesolehan orang tua di dalam mencari rizki, di dalam mencari penghidupan yang akan dia berikan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ini akan memberikan pengaruh. Sehingga para ulama salaf atau para salaf, mereka sangat berhati-hati di dalam memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, apa yang dia makan untuk dirinya dan keluarganya. Mereka sangat berhati-hati. Sehingga dinukilkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang dikisahkan oleh putri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sahih Bukhari. Kata
Aisyah radhiyallahu taala anha kana li Abi Bakr radhiyallahu anhu ghulamun yakhruju lahu al-kharaj fa kana Abu Bakr ya'kulu min kharajihi. Nah, pas di rumah ada seusia gini, jadi gemes. Masya Allah. Qala rahimahullah, qala Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu Abu Bakar memiliki seorang budak. Dan budak ini dia bermuamalah dengan seseorang. Ya. Maka suatu ketika budaknya tersebut datang kepada Abu Bakar membawa hasil dari muamalahnya dia. Fa'akala minhu Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memakan dari apa yang dibawa oleh budaknya tadi. Maka budaknya tersebut bertanya, faqala atadri ma hadha, apakah kamu tahu apa ini? Dari mana harta ini? Faqala Abu Bakrin wa ma hu, dari mana harta tersebut? Maka kata gulam tersebut, kata budaknya, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma ahsanal kahana illa anni khada'tuhu falaqiyani fa'atani bidzalik fa hadzal ladzi aqalta minhu. Maka kata budaknya tadi, dahulu di masa jahiliyah aku melakukan praktek perdukunan. Dan ketika aku melakukannya, aku khada'tuhu, aku menipu dia. Jadi dia, budaknya tersebut seakan-akan dia melakukan perbuatan dukun, takahantu, perdukunan. Tapi dia melakukan penipuan. Khada'tuhu, aku hanya menipu saja. Maka harta itu adalah harta yang diberikan oleh orang yang dulu aku dia datang kepadaku dan aku berikan kepadanya sesuatu dari yang dilakukan oleh seorang dukun. Dan ini kejadiannya ketika masa jahiliyah. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, fa'adkhala Abu Bakrin yadahu faqa'a kulla syai'in fi batnihi. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengetahui hal itu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu langsung memasukkan tangan ke dalam mulutnya. Padahal harta yang diperoleh di situ bukan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena perdukunannya dilakukan di zaman jahiliyah. Kemudian orang tersebut bertemu dengan budaknya Abu Bakar, masih ingat ya, diberi hadiah budaknya Abu Bakar tersebut. Maka dari sisi kehalalan, para ulama menyebutkan di sini tidak ada harta tersebut adalah harta yang halal. Tapi karena Abu Bakar khawatir jangan-jangan harta ini diberikan karena sebab perdukunan tersebut, Abu Bakar menganggap ini padanya ada syubhat, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memasukkan tangannya ke dalam mulutnya sehingga memuntahkan segala sesuatu yang dia makan tadi. Dia muntahkan, kenapa? Karena menjaga jangan sampai memasukkan sesuatu yang haram, bahkan yang sifatnya syubhat sekalipun tidak ingin memakannya, tidak ingin memasukkan ke dalam mulutnya. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga di dalam riwayat yang lain disebutkan, wallahi law lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha. Sungguh demi Allah, andaikan makanan itu tidak keluar kecuali bersamaan dengan keluarnya nyawaku, yaitu andaikan makanan yang dimakan tadi tidak mau keluar kecuali harus dengan berkorban nyawa, maka aku akan melakukannya, kata Abu Bakar radhiyallahu taala. Kenapa? Saking menjaga jangan sampai yang dimasukkan ke dalam mulutnya adalah sesuatu yang haram. Sebagaimana disebutkan di dalam sebagian riwayat yang tadi kita singgung, kullu man nabata lahmuhu aw man nabata lahmuhu minas suhti aw sebagian riwayat minal haram fannaru aula bihi. Bahwasanya daging yang tumbuh
dari sesuatu yang haram, maka azab neraka lebih berhak atasnya. Jika khawatir ketika seorang makan dari sesuatu yang haram, makanan tersebut menjadi daging, maka api neraka lebih berhak untuk memakan daging tersebut. Inilah para salafun saleh, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana kehati-hatian mereka, bagaimana kehati-hatian mereka di dalam memasukkan sesuatu untuk nafkah baik dirinya, bagi keluarganya, anak dan istrinya, bagaimana mereka berhati-hati. Sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah mengajarkan kepada kita pentingnya agar seseorang memperhatikan harta yang dia peroleh. Dari mana dia peroleh? Jangan hanya seorang sekedar ingin mendapatkan banyaknya harta. Jangan sampai seseorang hanya sekedar ingin merasakan kenikmatan, kelezatan, hidup enak, hidup mewah dan seterusnya, tapi dia melakukan penipuan, tapi dia melakukan dengan cara yang haram dan seterusnya. Harta yang sedikit tapi mendatangkan keberkahan di sisi Allah, itu jauh lebih baik dibandingkan seorang mendapatkan harta yang banyak, bernikmat-nikmat dengan harta yang banyak tapi dengan cara yang haram. Karena seseorang yang dia mendapatkan kenikmatan, kemewahan dengan harta yang haram, dengan kemaksiatan kepada Allah, walaupun dia adalah orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia, dicelupkan sekali ke dalam api neraka, hilang itu semuanya. Sudah enggak ingat lagi kenikmatan itu semuanya. Tapi seorang yang hidup di dunia, walaupun dia dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan kesusahan, tapi dia adalah seorang yang menjaga dari hartanya, jangan sampai harta tersebut adalah harta yang haram. Walaupun kesulitan, kesempitan, kesusahan seberat apapun, walaupun sangat berat dia rasakan, ketika dia merasakan sedikit saja dari nikmat surga, maka kesulitan, kesusahan, kesempitan yang sangat luar biasa yang dihadapi dunia, hilang itu semuanya. Sehingga Nabi SAW mengingatkan agar seseorang ketika mencari hartanya, mengumpulkan hartanya, dia bekerja, dia mencari keberkahan padanya. Mencari keberkahan, bukan mencari banyaknya. Sehingga Nabi SAW mencontohkan ketika seorang melakukan perdagangan, jual beli dan semisalnya, seorang ketika melakukannya dengan jujur, kalau ada cacat dia jelaskan cacatnya, kalau ada kekurangan pada barangnya dia jelaskan kekurangan yang ada barangnya. Itulah sebab keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Jual beli itu ada hak khiyar selama keduanya tidak berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima. Apabila keduanya, penjual dan pembeli, mereka saling shadaqah, jujur ketika melakukan jual beli, tidak curang, dia jujur, wa bayyana, dan menjelaskan ketika ada kekurangan, ketika ada cacat, menjelaskan barangnya, burika lahumā fi bai'ihima, akan diberkahi jual belinya. Namun sebaliknya, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima, akan tetapi ketika orang yang melakukan jual beli itu, dia katama, dia menyembunyikan cacatnya, ada cacat, dia enggak sampaikan. Dia tahu di situ barangnya ada cacat, ada kekurangan, tapi dia sembunyikan. Nanti kalau tak jelaskan cacatnya enggak mau beli. Nanti kalau tak jelaskan cacatnya harganya jatuh. Nanti kalau tak jelaskan kekurangannya nanti saya rugi, atau yang semisalnya. Maka kata Rasulullah, apabila seorang menyembunyikan kekurangan, aib pada barang yang dia jual, atau kadzaba, atau dia berdusta, barangnya barang misalkan rekondisi, dia bilang barangnya baru, padahal hanya sekedar dipermak, hanya sekedar dicat ulang, hanya sekedar diperbaharui saja, tapi barangnya barang second, dia katakan ini barangnya baru, dia dusta. Maka kata Rasulullah SAW, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan akan dicabut dari jual belinya.
Sehingga ketika dia curang, ketika dia menipu, walaupun untungnya berkali-kali lipat, tapi tidak ada keberkahan padanya. Tidak ada keberkahan padanya. Dan ketika dia curang mendapatkan harta tidak dengan cara yang halal tadi, kita telah mendengar di antara bahayanya adalah seorang tidak akan dikabulkan tidak akan dikabulkan doanya. Dan inilah barakallahu fiikum di antara yang menjadi faedah dari hadis yang kita baca di malam ini, bahwasanya harta yang dimakan dengan cara yang haram, makanan yang dimakan adalah makanan yang haram, minuman yang dia minum adalah minuman yang haram, pakaiannya juga haram, dia tumbuh dengan harta yang haram, maka ini adalah di antara sebab dari terhalanginya dikabulkan doa seorang hamba. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis Abu Hurairah ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.